Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman SD 6 semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang udah aku kasih tahu di pekan sebelumnya, pekan ini kita akan membahas tentang toharoh ataupun tentang bersuci. Nah, perlu dipahami, digaris bawahi, ketika aku menjelaskan dan menjabarkan tentang toharoh ini, mohon untuk lebih fokus dalam memperhatikan ataupun mendengarkannya. Kenapa? Karena ini akan terus berlanjut sampai teman-teman menghadap kepada Allah. Nah, pertama kita harus pahami ataupun kita harus ketahui dulu toharoh itu apa sih? Nah, toharoh itu adalah bersuci secara bahasa, tapi secara istilah ialah sucinya badan kita, sucinya pakaian kita, tempat yang akan kita gunakan untuk sholat. Nah, itu perlu untuk dibersihkan gitu. Nah, semuanya itu tergantung apakah itu hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, kalau seandainya hadas kecil ya, yang kita udah pernah aku kasih tahu, bahwasanya itu dibersihkan hanya dengan berwudu saja. Kemudian yang kedua, kalau seandainya hadas besar berarti pertama harus mandi terlebih dahulu. Nah, itu. Nah, di sini macam-macam toharoh dibagi menjadi dua. Ya, yang pertama ialah toharoh maknawiyah ataupun toharoh kulub. Nah, yang kedua ialah toharoh hissiyah. Nah, di sini sangat mudah kita untuk membedakannya ya. Kalau toharoh maknawiyah itu lebih tentang kekhulukiyah ataupun lebih tentang kepada Allah. Seperti apa? Membersihkan jiwa kita, membersihkan diri kita dari sifat syirik ya, dari maksiat, kan, kesalahannya dalam bertauhid dan lain sebagainya. Nah, itu secara toharoh maknawiyah atau toharoh kulbu. Nah, maka ketika kita hendak melaksanakan sholat ya, kita perlu memperhatikan baik itu pakaian kita, diri kita, ataupun tempat yang akan kita gunakan untuk sholat, itu perlu untuk dipersiapkan ataupun dibersihkan terlebih dahulu ya. Nah, di sini yang kedua ialah toharoh hissiyah. Apa sih toharoh hissiyah itu? Nah, toharoh hissiyah itu yang sedang akan kita bahas ini, yaitu seperti menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar, baik itu yang ada di diri kita ataupun di tubuh kita ataupun di baju kita, gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk ke dalam toharoh hissiyah. Nah, di sini juga aku akan membahas tentang macam-macam air, ya, macam-macam air yang dapat digunakan untuk bersuci. Nah, di sini ada 5, ya, di sini ada 5 macam-macamnya. Nah, yang pertama itu ialah air yang suci namun dia mensucikan. Seperti apa air yang ada di kamar mandi? Itu kan jernih, seperti itu. Nah, maka para ulama itu bersepakat bahwasanya air yang dapat digunakan untuk bersuci itu, di sini air yang mensuci dan mensucikan itu ada 7 macam. Ya, yang pertama ialah air hujan, air laut, kemudian mata air, kemudian air sungai, air danau, dan kemudian air danau ataupun air telaga ya, kemudian air salju, dan yang terakhir ialah air sumur. Nah, air sumur ini adalah air yang biasa kita gunakan baik itu untuk mandi, berwudu, dan untuk minum dan memasak ya, gitu. Ya, kemudian yang kedua ialah air suci tapi tidak mensucikan. Kita lihat dulu asalnya air tersebut suci. Kenapa disebut tidak mensucikan? Nah, sekarang ke depannya, ketika air suci kemudian dimasak dan dijadikan kopi, itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Kenapa? Nah, karena di sini dijelaskan bahwasanya air yang tidak mensucikan itu seperti itu. Maksudnya ialah tidak bisa dipakai untuk bersuci ataupun membersihkan diri kita baik dari hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, contoh-contohnya bisa teman-teman lihat ya. Kemudian yang keempat ialah air mutanajis. Apa sih air mutanajis itu? Nah, air mutanajis itu adalah air yang sudah berubah warnanya, kemudian baunya,
dan yang terakhir ialah rasanya, gitu. Ketika kita minum dengan menggunakan air putih, apa yang kita rasakan? Lega, gitu kan. Nah, sama seperti halnya sholat juga. Jadi kalau seandainya kita mau sholat tenang, kemudian jalan lancar, nah maka hal tadi itu perlu dikerjakan ataupun perlu dilakukan. Dan kemudian yang keempat ialah air musyammas. Apa sih air musyammas itu? Nah, air musyammas itu adalah air yang terkena sinar matahari, ya. Air yang terkena sinar matahari, baik itu bukan sebentar ya, pasti ini lama gitu kan. Nah, sampai air tersebut terasa hangat. Nah, maka air yang terkena sinar matahari gitu kan, nah itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Kenapa? Karena mengandung sesuatu yang sangat perlu kita perhatikan, seperti itu. Nah, di sini ya kita juga harus tahu ketika ukuran air yang dapat digunakan untuk bersuci itu wadahnya itu seperti apa. Nah, ulama sepakat bahwasanya ketika kita ingin berwudu ataupun bersuci, ya baik itu mandi ataupun wudu, nah maka kita harus perhatikan dulu tempat ataupun kulah atau wadah yang digunakan. Minimal itu bentuknya persegi 4, ya, minimal itu bentuknya persegi 4. Untuk tinggi, panjang, lebar minimalnya itu 50 cm, ya sisanya bebaslah. Kalau seandainya mau dibuat sampai 10 meter pun silahkan. Nah, kemudian yang terakhir ialah ma'ul musta'mal. Apa sih arti dari ma'ul musta'mal di sini? Ya artinya itu ialah air yang telah digunakan, gitu, air yang telah digunakan untuk bersuci. Nah, meski tidak berubah, baik itu dari warna, ya, baik itu dari warna, kemudian goldnya, kemudian SP-nya, itu perlu diperhatikan, ya. Kenapa? Karena kalau seandainya kita tidak memperhatikan ini, ya, maka hal yang tidak kita inginkan itu bisa terjadi. Artinya wudhu kita itu akan batal, sholat kita itu juga tidak akan sah, seperti itu, ya. Jadi air tadi yang udah aku jelaskan, minimal yang bisa digunakan untuk bersuci itu ukurannya 50 cm, ya, secara keseluruhan 50 cm tinggi, panjang, dan lebar. Nah, baik teman-teman, cukup ini saja, ya. Insya Allah selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi apa yang akan kita pelajari dan apa yang akan teman-teman pahami nanti. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.